Nomor 2, arti kehadiran. Nyanyian tambahan nomor 2. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Nyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Jalan-Mu tak terselami, jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. 311 doa. Dalam kamar yang sepi, di sana aku berlutut, mohon ampun padanya semua kesalahanku, dan bersyukur atas berkat-Mu, kedamaian dalam hidup. Doa tentramkan jiwaku, doa teguhkan imanku, hanya doa yang benar, mohon dalam namanya, dalam Yesus aku berdoa. Bila ku dalam kesusahan, kesedihan, duka di hati, hanya satu Engkaulah, pada Yesus Tuhan, padamu aku
bersujud, mohon bimbingan dalam hidup. Doa membuka mataku, doa terang hidupku. Hanya doa yang benar, mohon dalam namanya, dalam Yesus aku berdoa. Doa tentramkan, tentramkan jiwaku. Doa teguhkan imanku. Hanya doa yang benar, mohon dalam namanya, dalam Yesus aku berdoa. Doa membuka mata. Kita bangkit berdiri. Membuka mataku, doa terang hidupku. Hanya doa yang benar, mohon dalam namanya, dalam Yesus aku berdoa. Doa membuka mataku, doa membuka mataku. Doa terangi hidupku. Hanya doa yang benar, mohon dalam namanya, dalam Yesus aku berdoa. Hanya doa yang benar, hanya doa yang benar, mohon dalam namanya, dalam Yesus aku berdoa. Haleluya. Haleluya. Kami menyadari Tuhan, hidup di dunia akhir zaman ini Tuhan, penuh dengan badai dan gelombang Tuhan. Seringkali kami khawatir, seringkali kami bimbang Tuhan. Seringkali kami tidak tenang hidup ini Tuhan. Itu sebabnya kami bertekad malam ini mau berdoa kepadamu Tuhan, supaya kami mengalami ketentraman dalam Tuhan. Kami mengalami keteguhan di dalam Engkau. Kami tidak mundur setapak pun Tuhan, untuk mengikut melayanimu sampai Engkau datang. Dan kami percaya Engkau tidak biarkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah doa kami adalah doa yang benar, yang didorong oleh pengajaran yang benar dalam urapan-Mu, urapan Roh-Mu yang suci. Itu sebabnya bukakan firman-Mu bagi kami semua sebagai dasar doa penyembahan kami. Bukakan firman bagi kami. Urapi kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci, mulai hamba-Mu, juga sidang jemaat semua yang di sini dimanapun berada, yang mendengar siaran langsung radio, video, internet, dimanapun berada semua, Engkau urapi Tuhan. Mampu mendengar firman dengan baik, mengerti, percaya, yakin akan firman, bahkan mampu mempraktekkan firman-Mu dalam hidup kami. Sehingga nyata doa malam ini, firman dan Roh Kuduslah yang mendorong, mengarahkan doa kami sampai di hadirat-Mu. Kami merasakan uluran tangan-Mu, jamahan tangan-Mu, mengadakan mujizat di tengah kami. Berikan roh penyembahan, berikan kelembutan hati. Kuasa-kuasa iblis setan yang mengganggu, merintangi lewat roh ngantuk, roh najis, keras hati, main-main capek dan lain kami usir. Dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus berkuasa. Tuhan tolong kami, Tuhan berkemurahan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan, di tengah pergumulan yang kita hadapi hari-hari ini, Tuhan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada kita untuk berdoa pada malam hari ini. Kita membaca di dalam Injil Markus pasal yang ke-14 ayat 35 sampai ayat 36. Markus pasal yang ke-14 ayat 35 sampai 36. Ia maju sedikit, merebahkan diri ke tanah dan berdoa, supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Katanya, ya Abah, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kendaki,
melainkan apa yang engkau kehendaki. Ini doa Getsemani, doa pergumulan. Ya, saat itu Yesus berkata, kalau bisa ambil cawan ini. Memang dia tidak bersalah, tidak berdosa. Dia tidak patut untuk menerima cawan hukuman. Tuhan tidak patut. Sebab itu dia bergumul, kalau bisa lalukan cawan. Tapi bukan kehendakku yang jadi, kehendakmu yang jadi. Ya Aba, ya Bapa. Sampai dia bisa mengatakan ya Aba, ya Bapa. Malam ini juga doa Getsemani, doa malam, doa pergumulan adalah proses perobekan daging sehingga kita bisa berseru ya Aba, ya Bapa. Proses perobekan daging supaya kita bisa berseru ya Aba, ya Bapa. Artinya ya Aba, ya Bapa, taat dengar-dengaran sampai daging tidak bersuara. Mestinya protes. Tidak bisa dihukum karena tidak berbuat dosa. Tapi ya Aba, ya Bapa. Serahkan semua kepada dia. Taat dengar-dengaran sampai daging tidak bersuara. Sebab di akhir zaman ini kita menghadapi roh tidak taat itu. Yang menghancurkan semuanya. Roh tidak taat itu menghancurkan semuanya. Dalam Yohanes 21 ayat yang ketiga. Injil Yohanes pasal yang ke-21, Injil Yohanes pasal yang ke-21 ayat yang ketiga. Kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Nah ini tidak taat. Saudara. Tuhan sudah bilang menangkap manusia, sekarang pergi menangkap ikan lagi. Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Tidak menangkap apa-apa. Saja. Jadi roh tidak taat ini menyusup di dalam pelayanan. Di dalam ibadah pelayanan, roh tidak taat menyusup di dalam roh, di dalam ibadah pelayanan. Yang terutama dimotori oleh orang yang terkemuka. Petrus di sini, senior, terkemuka. Dimotori oleh orang yang terkemuka. Petrus senior, hebat. Saja. Nah, ini justru ke sana roh tidak taat ini saja. Nah, kenapa orang yang hebat, terkemuka saja bisa tidak taat? Sebab Petrus tidur dalam doa penyembahan. Berapa kali dibangunkan Tuhan. Bangun. Tidur. Nah ini kelemahan ini. Ya, ayo hati-hati. Jadi sebab Petrus tidur dalam penyembahan. Dia disusupi roh tidak taat. Disusupi roh tidak taat. Sebab dia Petrus tidur dalam ya. Malam ini jangan tidur dalam penyembahan. Ayo kita bergumul. Seperti Yesus semalam-malaman ini cuma satu season. Ya. Cuma 1 jam aja. Kalau Yesus dulu semalam-malaman terus. Sampai jam 3 sore mati di kayu salib terus. Ya kita cuma belajar ini 1 season. Ya. Jangan tidur. Jangan tidur dalam penyembahan. Juga pelajaran kedua bagi kita tentang Petrus ini. Jangan tidur dalam doa penyembahan. Sungguh-sungguh dalam menyembah. Dan jangan memandang muka dalam pelayanan. Jangan memandang muka dalam pelayanan supaya tidak disesatkan dan tidak tersesat. Biar sudah Petrus hebat, jangan pandang dia kalau melayani. Jangan pandang manusia, pandang muka. Jangan memandang muka, memandang manusia dalam pelayanan supaya tidak disesatkan dan tidak tersesat. Oh kita cuma pandang, hebat itu senior, luar biasa. Kita bisa disesatkan, tersesat. Tapi pandang Yesus, amin. Pandang Yesus, pandang pengajaran yang benar. Itu dalam pelayanan. Pandang Yesus, pandang pengajaran yang benar. Komando, Yesus itu kepala, komando. Kalau kepalanya salah, biar orangnya hebat salah. Tersesat. Salah itu sesat, sama. Namanya salah arah ya sesat. Ya, lurus ini, pergi ke mana, lurus. Terus sedikit ke sana, ya tidak pernah ketemu. Tersesat, salah itu tersesat.
Jangan sampai salah sedikit pun dalam pengajaran. Sebab komandonya salah sedikit tersesat, nggak pernah ketemu lagi. Nggak sadar kita, nggak pernah ketemu lagi. Aku coba komando 2, maju, ya, maju lurus. Satunya maju serong kiri, tuh, nggak pernah ketemu. Sudah. Komandonya salah, komandonya nggak sama, nggak pernah ketemu. Jangan main-main. Ya. Jadi mari pelajaran dari Petrus, jangan tidur. Pada waktu penyembahan jangan tidur. Tidur maksudnya tidur manusia ini menyembah. Tidur. Tapi juga jangan putus asa, jangan lemah dalam menyembah ini. Tekun, tetap tekun. Kok belum dijawab Om? Terus, itu istilah jangan tidur. Ya memang jangan tidur itu secara daging, tapi juga jangan lemah. Jangan putus asa dalam doa penyembahan. Tekun, tetap tekun. Yang kedua, jangan memandang muka. Jangan memandang manusia dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan. Pasti tersesat dan disesatkan kalau mandang manusia. Pandang pengajaran yang benar. Pandang pribadi Yesus, pengajaran yang benar. Ini pelajaran kita. Ya. Akibat tidak taat. Tadi akibat tidak taat. Yang pertama ayat 3. Tidak menangkap apa-apa. Tidak menangkap apa-apa. Krisis jasmani. Krisis secara jasmani, ekonomi, krisis. Kalau tidak taat, tidak menangkap ikan, tidak menangkap apa-apa. Krisis secara jasmani. Ya, ini zaman sulit sekarang ini. Zaman sulit sekarang ini. Ya, persaingan banyak. Ini murid-murid lautnya masih tenang ini. Lautnya masih tenang. Persaingan sudah begitu ketat sampai tidak menangkap apa-apa. Apalagi kalau laut bergelombang, bagaimana mau menangkap? Nah ini tidak taat. Tidak usah laut bergelombang. Kalau tidak taat semua enak, semua tenang. Gagal dia. Tidak menangkap apa-apa. Krisis jasmani secara jasmani. Ya. Kemudian ayat yang ke-7 bukan cuma tidak menangkap apa-apa. Ayat 7. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke danau. Tidak berpakaian lagi, telanjang. Akibat kedua, tidak berpakaian, telanjang. Akibat pertama, krisis secara jasmani, kegagalan, krisis secara jasmani, gagal. Yang kedua, telanjang. Itu krisis rohani, telanjang, krisis rohani, jatuh bangun dalam dosa. Krisis secara rohani. Tidak suci lagi, tidak benar lagi, tidak suci, jatuh bangun dalam dosa. Telanjang, istilah telanjang. Ya, tidak benar lagi, tidak suci lagi. Jatuh bangun dalam dosa. Dan kalau ingat Taman Eden, telanjang ini krisis nikah dan buah nikah. Krisis nikah dan buah nikah. Ditelanjangi, dipermalukan. Nikah dan buah. Inilah roh tidak taat yang selalu menyusup. Hati-hati justru dalam pelayanan kita ini. Menyusup roh tidak taat. Dan dimotori oleh orang hebat. Hati-hati. Sebab itu jangan tidur. Ayo tekun dalam menyembah. Jangan memandang muka. Memandang manusia dalam melayani. Jangan. Pandang Yesus. Supaya tidak tersesat. Nah ini. Akibatnya sangat berat. Kalau tidak taat itu akibatnya sangat berat. Krisis jasmani. Krisis rohani, tidak benar, tidak suci lagi. Jatuh bangun dalam, dan krisis nikah dan buah nikah. Ini telanjang, istilah telanjang. Nah, semoga kita mengerti. Seperti kejadian di zaman Nabi, 1 Raja-Raja pasal 17, Nabi Elia. Dunia dilanda krisis juga. Ya, nah ini terjadi. Roh tidak taat membuat krisis. Seperti yang terjadi di zaman Nabi Elia. 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 7 dan 17. Saudara bisa baca di rumah mulai 7. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering. Sebab hujan tiada turun di negeri itu. Nah, sungai kering, hujan tidak turun. Ini menunjuk dunia akhir zaman akan dilanda kekeringan. Atau krisis secara jasmani, kering secara jasmani, kering secara rohani, krisis secara rohani,
Nah, ini jatuh bangun dalam dosa. Dan krisis nikah juga kering. Nikah itu tidak kering. Tidak ada kepuasan, tawar, pahit malah. Krisis dalam nikah. Nah, ini terjadi. Tadi pelayan Tuhan, roh tidak taat mengakibatkan krisis. Dunia akhir zaman juga akan dilanda krisis secara jasmani, kering. Krisis jasmani, krisis rohani, krisis dalam nikah dan buah nikah. Jalan keluarnya, ayat 12 dan 13. 1 Raja-Raja 17, ayat yang ke tadi ayat 7 ditambah 17 ya. Sesudah itu ayat 7 dan 17. Saya baca 17. Sesudah itu anak dari perempuan pemilik rumah jatuh sakit dan sakitnya sangat keras sampai tidak ada napas. Buah nikah. Ini krisis nikah buah nikah ayatnya 17. Kering juga. Krisis nikah buah nikah. Anaknya sampai mati. Jadi krisis nikah dan buah nikah itu ayat 7. Jalan keluarnya ayat 12 dan 13. Ketaatan itu jalan keluarnya. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya maka kami akan mati. Tapi Elia berkata, jangan takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi, boleh kamu buat roti itu. Tapi, buatlah lebih dahulu bagiku. Bagi Elia dulu, bagi Tuhan dulu. Ya. Sepotong roti bundar kecil daripadanya dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anak. Boleh bikin roti, tapi untuk Tuhan dulu. Baru untuk mereka. Kalau untuk mereka dulu, mati. Nah, kalau bagi Tuhan, bagi mereka ada terus. Utamakan Tuhan. Ya, jadi di sini pelajaran. Jalan keluar harus memiliki segenggam tepung dan sedikit minyak dalam buli-buli. Itu jalan keluarnya. Ini dunia ini akan dilanda krisis. Jasmani krisis, rohani krisis. Mau manusia mau hidup benar, sampai hamba Tuhan pun mau hidup benar suci, tidak bisa nanti. Sulit, krisis, kering. Dan krisis dalam nikah rumah tangga. Sampai disebut anaknya mati. Itu berarti sudah betul-betul penuh air mata, kepahitan air mata. Sudah itu. Nikah buah nikah. Nah, jalan keluarnya bukan punya deposito dan lain-lain, terserah itu ya. Tapi punya segenggam tepung dan sedikit minyak. Itu jalan keluar menghadapi krisis. Segenggam tepung dan sedikit minyak dalam buli-buli. Tepung itu firman Allah. Minyak itu Roh Kudus. Firman Allah dalam urapan Roh Kudus. Firman pengajaran yang benar. Firman Allah dalam urapan Roh Kudus. Firman Allah yang dibukakan rahasianya oleh Roh Kudus. Ayat menerangkan ayat itu firman pengajaran yang benar. Ayat menerangkan ayat dalam Alkitab. Itu firman pengajaran yang benar. Nah, itu menghadapi krisis. Segenggam tepung dan sedikit minyak dalam buli. Itu firman pengajaran benar. Artinya, ya, kita harus mengisi buli-buli kehidupan kita ini. Bejana tanah liat kehidupan kita. Selain kita isi ilmu, yang sekolah silakan. Ya, saya doakan yang sekolah, kuliah, mau kuliah lagi ke S2, S3 silakan saya doakan. Boleh diisi. Tapi kalau cuma itu saja, tidak tahan menghadapi krisis, habis. Tapi ini harus, artinya harus mengisi buli-buli atau bejana tanah liat kehidupan kita dengan firman pengajaran yang benar. Nah, itu menghadapi krisis. Banyak diisi dengan pengajaran. Jangan sembarang diisi. Diisi dengan pengajaran benar. Tepung dan sedikit minyak. Diisi dengan pengajaran. Firman pengajaran yang benar. Caranya gimana? Mengisi hidup kita dengan firman pengajaran benar. Prosesnya. Caranya. Mendengar dulu. Mendengar firman pengajaran. Hati-hati, yang didengar jangan salah. Kalau salah malah hancur bejana itu. Hancur bejana itu. Mendengar firman pengajaran yang benar dengan sungguh-sungguh. Kemudian mengerti
Firman pengajaran benar. Kemudian percaya yakin menjadi iman di dalam hati. Percaya yakin pada firman pengajaran benar sehingga menjadi iman di dalam hati. Kemudian praktek. Mempraktekkan firman pengajaran. Ini mengisi hidup kita. Seperti malam ini kita mendengar, wah sudah malam dengar firman. Loh, bukan sia-sia. Ini bekal kita menghadapi pergumulan, menghadapi krisis. Pasti dunia ini dalam krisis. Sampai nanti antikris berkuasa di dunia. Wah betul-betul tidak bisa hidup. Tidak bisa hidup. Ini krisis. Ya ini malam ini kita diisi. Dengar. Yang didengar harus benar. Firman pengajaran benar. Kalau tidak pecah malah tanah liat. Bejana tanah liat. Mendengarnya juga harus benar. Mendengar firman pengajaran benar dengan sungguh-sungguh. Sampai ngerti. Oh gitu ya. Oh ada krisis. Yang harus disediakan bukan deposito, bukan tidak laku nanti. Zaman antikris tidak laku. Yang disediakan segenggam tepung dan sedikit minyak. Itulah pengajaran. Isi hidup. Sampai ngerti, percaya, yakin, menjadi iman dalam praktek. Nah kalau praktek berarti digenggam. Firman pengajaran benar dalam genggaman tangan kita. Itu dipraktekkan. Praktek itu perbuatan tangan. Jadi saat firman dipraktekkan, firman itu sama dengan tangan kita menggenggam firman. Segenggam tepung. Firman pengajaran yang benar berada di dalam genggaman tangan kita. Dokter masukin. Ada dokter. Nah, segenggam tangan itu jantung. Jantung itu segenggam tangan. Ada dokter. Ada. Ya, betul dokter ya. Segenggam tangan. Nah, ini jantung. Jadi digenggam itu berarti masuk di dalam jantung hati kita. Firman pengajaran yang benar ada di dalam jantung hati kita. Ini pertanyaan malam. Apa yang ada di jantung hati kita? Kalau bukan pribadi Yesus, pengajaran yang benar, wah bahaya. Kalau manusia, Petrus yang hebat, habis tersesat. Suami yang hebat, istri yang hebat. Bukan kita tidak boleh mengasihi, tapi lebih dulu yang ada di jantung hati kita adalah firman pengajaran pribadi Yesus. Itu tidak akan mengecewakan kita. Amin. Kalau yang ada lebih dulu suami, yang ada lebih dulu istri, kita kecewa. Paling kecewa berat. Kecewa berat. Tapi yang ada harus pribadi Yesus. Firman pengajaran yang benar ada di jantung hati kita. Digenggam oleh tangan kita. Jadi segenggam tepung itu taat dengar-dengaran. Sudah ada dalam genggaman kita. Di jantung hati kita. Itu yang menentukan. Menghadapi krisis ini apa yang ada di jantung. Bukan ada yang di pikiran. Bukan ada yang di bank. Di mana. Bukan. Apa yang ada di jantung hati. Kalau itu firman pengajaran benar. Yakinlah. Kita bisa melintasi krisis bersama dengan Tuhan. Amin. Bisa melintas. Bersama Tuhan. Segenggam tepung. Segenggam firman pengajaran dan itu taat dengar-dengar, mempraktikkan taat dengar-dengaran, mulai dari segenggam tepung harus membuat roti bundar kecil, harus membuat roti kecil. Jadi ini artinya taat dengar-dengaran pada firman pengajaran, mulai dari perkara kecil, mulai dari perkara yang kecil-kecil harus taat. Jangan malah kita ya enggak apa-apa itu masalah kecil, enggak usahlah. Loh jangan. Saya masalah helm diprotes seringkali. Hamba Tuhan yang protes. Ini hamba Tuhan atau polisi lalu lintas yang ngajar tentang helm. Ya biar aja. Saya bilang masalah kecil. Roti bundar kecil. Masalah kecil. Segenggam tepung untuk membuat roti bundar kecil. Saya taat dengar-dengaran mulai dari perkara kecil. Ya. Harus mengutamakan Tuhan untuk Tuhan dulu. Roti bundar kecil itu bukan untuk dia. Kalau untuk dia makan mati. Dia sendiri ngaku. Saya mau buat roti Pak Nabi. Saya mau buat roti untukku, untuk anakku makan mati kami. Kalau untuk dia mati. Tapi kalau untuk Tuhan berkelanjutan. Amin. Berkelanjutan. Jadi aku harus mengutamakan Tuhan. Mulai dari perkara kecil. Mengutamakan Tuhan. Mulai dari perkara kecil. Mulai dari perkara. Ayo,
Kalau di dalam rumah Tuhan perkara kecil tuh uang. Keuangan tuh perkara kecil, bukan besar. Sekarang ini malah aneh. Yang dibincangkan di gereja uang saja perkara besar. Perkara kecil uang. Ya, utamakan Tuhan. Taat dengar-dengaran, utamakan Tuhan. Waktu kita dan lain, utamakan Tuhan. Perkara kecil. Dan untuk membuat roti bundar kecil perlu api. Kalau tidak ada api mentah roti. Nah ini membuat roti bundar kecil itu mengutamakan Tuhan. Mulai dari perkara kecil. Dan kita harus kita memerlukan api untuk mematangkan roti. Memerlukan api untuk mematangkan roti. Kalau mentah rotinya sakit perut semua. Untuk mematangkan roti supaya berkenan kepada Tuhan bisa dimakan, berkenan pada sesama kalau roti itu matang. Roti itu matang. Apa itu api? 1 Petrus 4, 12 sampai 14. 1 Petrus 4. Ini kita butuh api. Taat sudah membuat roti bundar kecil, tapi kalau tidak ada apinya, tidak ada gunanya, masih sakit perut. Saya sudah taat, sudah taat, bagus. Tapi kalau tidak ada api, ya rotinya mentah. Sakit perut bisa. Kalau anak kita yang makan sakit perut semua. Ya, ayo nyala api siksaan. 1 Petrus 4, 12 sampai ayat 14. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. 13. Sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus. Supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu ia menyatakan kemuliaannya. 13, 14. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus. Sebab roh kemuliaan, roh Allah ada padamu. Butuh api untuk mematangkan roti. Api itu adalah nyala api siksaan. Ujian. Percikan darah tadi itu sama. Nyala api siksaan. Ujian, percikan darah. Sengsara daging karena Yesus. Sengsara daging bersama Yesus. Ya, memang sakit bagi daging. Sakit. Daging kena api sakit. Teriak-teriak. Korek api kecil aja, wah teriak-teriak. Tetapi saat itu roh kemuliaan, roh kudus dicurahkan dalam kehidupan kita. Jadi kalau daging kena api, ujian, sengsara bersama Yesus, termasuk malam ini. Mestinya kita sudah di jalan, sudah pulang, sudah makan, sudah ini. Sudah beristirahat, kita beribadah, kita berdoa. Nah ini salah satu kena api. Sakit bagi daging, sakit. Tetapi saat itu Roh Kudus dicurahkan, roh kemuliaan ada pada kita, Roh Kudus dicurahkan di tengah kita. Amin, saudara. Nah itulah. Semoga kita bisa mengerti. Ayo hari-hari ini jangan tidak taat, tapi sesudah taat, sesudah taat membuat roti bundar kecil, taat, baik. Tetapi harus rela kena nyala api siksaan. Supaya matang rotinya. Supaya matang rotinya. Untuk mematangkan roti berkenan kepada Tuhan dan kepada sesama. Memang sakit, kena nyala api siksaan, daging sakit. Tapi saat itu Roh Kudus dicurahkan. Roh kemuliaan dicurahkan. Malam ini juga. Sakit bagi daging, capek mungkin ini. Kalau semakin daging capek, semakin daging lemah, Roh Kudus semakin kuat dicurahkan. Amin. Semakin kuat. Doa puasa itu kan lemah daging. Kalau daging lemah, Roh Kudus makin kuat. Malam ini juga mungkin sudah dari kerja dari kuliah capek. Kalau sudah daging tak berdaya, Roh Kudus kuat dicurahkan di tengah kita. Jangan ngantuk, mohon pada Tuhan. Roh Kudus dicurahkan. Kegunaan roh kemuliaan Roh Kudus. Yang pertama tadi kekuatan ekstra untuk bertahan dalam percikan darah. Kekuatan ekstra untuk bertahan dalam menghadapi percikan darah, sengsara. Sehingga kita tidak kecewa, tidak putus asa. Bahkan berbahagia saat menderita. Ayat 14 tadi. Berbahagia saat menderita. Ini kekuatan ekstra untuk bertahan menghadapi percikan darah,
sengsara bersama, sehingga kita tidak kecewa, tidak putus asa, tetapi kita bahagia dalam penderitaan. Mungkin orang lain bilang, kasihan ya, aduh begini ya, begitu. Tapi kita bahagia. Ini tidak bisa diterangkan. Semoga jadi pengalaman. Semua bisa mengalami. Orang lain sudah sampai, kasihan ya, tapi kita bahagia. Kita bahagia. Itu ada roh kemuliaan. Itu Roh Kudus. Daging tidak bisa terima, sampai begitu. Aduh, bagaimana itu ya? Tapi kita bahagia. Itu ada Roh Kudus, ada kekuatan ekstra. Yang kedua, Sakaria 4 ayat 6, kekuatan untuk meratakan gunung-gunung. Itu Roh Kudus, roh kemuliaan malam ini. Mari, Sakaria 4 ayat yang ke-6. Sakaria 4 ayat yang ke-6. Ya, maka berbicara ia, katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel, bunyinya bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Ayat 7. Siapakah engkau, gunung yang besar? Di depan Zerubabel engkau menjadi tanah rata. Gunung yang besar, kekuatan untuk meratakan gunung-gunung yang besar, yang tinggi, yang besar. Kekuatan untuk menyelesaikan masalah-masalah. Kekuatan untuk menyelesaikan masalah-masalah. Sampai yang mustahil. Kekuatan untuk menyelesaikan masalah-masalah sampai yang mustahil. Kekuatan untuk memulihkan yang sudah busuk. Nah, ini meratakan gunung-gunung masalah yang sudah mustahil. Tapi juga kekuatan untuk memulihkan semua yang sudah hancur, busuk. Menjadi berhasil dan indah. Gagal, hancur, busuk. Menjadi berhasil dan indah pada waktu. Lazarus mati 4 hari. Tuhan bilang, angkat batu. Marta protes, jangan Tuhan, bau. Memang sudah bau 4 hari. Sudah busuk. Tapi Tuhan bilang, Marta, kalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Tuhan. Roh kemuliaan. Lazarus bangkit. Yang sudah busuk, hancur, gagal. Dipulihkan kembali. Amin, jago? Dipulihkan. Ayo malam ini. Biar kita bergumul, taat dengar-dengaran sampai Roh Kudus dicurahkan di tengah kita. Dicurahkan di tengah kita. Roh kemuliaan, Roh Kudus dicurahkan. Kekuatan ekstra bertahan dalam Tuhan. Tidak putus asa, tidak kecewa, bahagia. Dalam ditambah kurang satu. Bahagia dalam dan setia berkobar-kobar dalam ibadah. Setia berkobar-kobar, itu kekuatan bertahan. Biasanya orang dalam penderitaan sudah capek. Kok tidak ke gereja? Wah pencobaannya sangat berat. Ditambah embel-embel. Kalau mengalami, tidak kuat juga. Wah tidak khotbah juga nanti pendetanya. Ya, begitu orang-orang. Saya banyak kali membesuk, kenapa tidak datang? Pencobaannya terlalu berat, pencobaan ini. Kalau mengalami juga tidak kuat juga, ya sudah. Kalau aku tidak khotbah nanti ya, banyak orang begitu. Tapi Roh Kudus tolong kita. Gunung diratakan, yang busuk menjadi berhasil baik, indah pada waktunya. Terakhir, Titus 3 ayat 5. Titus 3 ayat yang kelima. Terakhir. Ini membaharui kita semua. Titus 3 ayat yang kelima. Titus 3 ayat. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan. Tetapi karena rahmatnya oleh pemandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Kekuatan membaharui. Roh Kudus adalah kekuatan untuk membaharui kehidupan kita. Dari manusia daging menjadi manusia rohani seperti Tuhan. Malam ini mungkin ada keinginan daging. Mungkin ada hawa nafsu daging. Mungkin ada tabiat daging. Apa? Kalau Roh Kudus dicurahkan. Kita dibaharui dari manusia daging menjadi manusia rohani. Seperti apa yang kita tidak kuat. Aduh saya selalu kalah. Daging ini selalu ini mengganggu saya. Tabiat daging, mungkin keinginan saya selalu kalah. Memang siapa bisa menang terhadap daging? Hanya Roh Kudus membaharui kita. Bisa menjadi seperti Tuhan. Sampai nanti sempurna. Jika Tuhan datang, kita dibaharui sempurna sama mulia dengan Dia. Dan kita terangkat bersama dengan Dia. Ayo, malam ini banyak kebutuhan kita. Tapi biarlah kita mohon Roh Kudus, Roh kemuliaan dicurahkan di tengah-tengah kita sekalian. Ya,
Tuhan memberkati. Dalam keadaan gagal, dalam keadaan hancur, dalam keadaan apa saja, Roh Kudus mampu menolong kita. Yang bisa berlutut, yang tidak bisa duduk saja. Haleluya. Haleluya. 216. Roh Kudus kau hadir di sini. 216. Haleluya. Roh Kudus kau hadir di sini. Roh Kudus kau hadir di sini. Roh Kudus ku mengasihimu, mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus kau hadir di sini. Roh Kudus kau hadir di sini. Roh Kudus ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, biar kekuatan menghadapi krisis, gunung-gunung yang besar, kesulitan, Tuhan tolong semua. Tuhan kuatkan kita semua. Penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Roh Kudus kau hadir di sini. Roh Kudus kau hadir di sini. Roh Kudus ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Kur, buka hati, buka suara. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dengan lagi. Haleluya. Menghadapi apa saja krisis jasmani, krisis rohani, krisis nikah, buah nikah. Menghadapi apa saja, Roh Kudus mampu, Roh kemuliaan mampu. Lagi. Buka hati, buka suara. Haleluya. Tanpa Roh Kudus kita tidak bisa, Bapak. Gagal total, busuk. Jamalah aku. Telanjang tanpa Roh Kudus. Jamalah aku sekali lagi. Haleluya. Jamalah
kepala aku sampai ada kontak. Buka hati, buka suara. Haleluya. 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 Kami tidak mampu apa-apa. Kami tidak berdaya apa-apa menghadapi krisis di akhir zaman. Haleluya. 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 Ya rasa, ya rasa. Haleluya. 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 Tanpa rohmu kami telanjang Tuhan. Tanpa rohmu kami busuk Tuhan. Tidak bisa. Kami gagal total Tuhan. Haleluya. Curahkan rohmu di tengah kami Tuhan. Haleluya. 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 Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Ya Rabaka, ya Rabaka. Ya Rabaka, ya Rabaka. Haleluya. 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 Ya Rabaka, ya Rabaka. Ya Rabaka, ya Rabaka. Ya Rabaka. Haleluya. 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 Ya Rabaka. Ya Rabaka. Ya Rabaka. Ya Rabaka.
berkumpul bersama kami, Roh Kudus dicurahkan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ya Rabbana, ya Rabbana. Haleluya. 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 Ya Rabbana, ya Rabbana. Ya Rabbana, ya Rabbana. Ya Rabbana, ya Rabbana. Haleluya. 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 Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Ya Rabbana, ya Rabbana. Haleluya. 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 Ya Rabbana, ya Rabbana. Ya Rabbana. Haleluya. Kami tidak mampu Tuhan. Daging kami tidak mampu Tuhan. Haleluya. Menghadapi krisis akhir zaman kami tidak mampu Tuhan. Roh Kudus tolong kami. Haleluya. Ya Rabbana, ya Rabbana. Haleluya. 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 Ya Rasa, ya Rasa. Ya Rasa, ya Rasa. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Roh Kudus jamah kami. Haleluya. Haleluya. Ya Rabasa, ya Rabasa. Haleluya. 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 Ya Rabasa, ya Rabasa. Haleluya. Haleluya. Beri kekuatan Roh Kudus. Haleluya. 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 Ya Rabbana, ya Rabbana.
Tidak mampu kami Tuhan. Haleluya. Tidak mampu kami Tuhan. Haleluya. Tidak mampu kami Tuhan. Haleluya. Ya Nabasa. Ya Nabasa. Ya Nabasa. Ya Nabasa. Ya Nabasa. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Ya Nabasa. Ya Nabasa. Ya Nabasa. Ya Nabasa. Haleluya. Haleluya. Ya Nabasa. Curahkan Roh-Mu Tuhan. Beri kekuatan baru kami Tuhan. Haleluya. 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 Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kuatkan kami Roh Kudus. Haleluya. Kuatkan kami Roh Kudus. Haleluya. 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 Haleluya.
Kuatkan Roh Kudus menghadapi akhir zaman, krisis akhir zaman. Haleluya, jangan kami hancur di dalamnya. Haleluya. Kuatkan kami semua Tuhan. Haleluya. 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 Kuatkan kami Roh Kudus. Haleluya. 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 Ya Raga. Ya Raga. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tidak ada yang gagal, tidak ada yang busuk, tidak ada yang hancur. Roh Kudus kuatkan kami. Roh Kudus kuatkan kami. Ya Raga. Ya Raga. Ya Raga. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau baik bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kuatkanlah oleh Roh-Mu ya Tuhan. Kuatkanlah oleh Roh-Mu ya Tuhan. Biar ribut keras datang, ku mau tetap selamanya. Kuatkanlah hatiku ya Tuhan. Kuatkanlah oleh Roh-Mu ya Tuhan. Kuatkanlah oleh Roh-Mu ya Tuhan. Haleluya. Kuatkanlah oleh Roh-Mu ya Tuhan. Biar ribut keras datang, ku mau tetap selamanya. Kuatkanlah hatiku ya Tuhan. Sambil bangkit berdiri. Haleluya. Kuatkanlah oleh Roh-Mu ya Tuhan. Allah. Oh, hatiku ya Tuhan. Kuatkanlah oleh Roh-Mu ya Tuhan.
biar ribut keras datang. Biar ribut keras datang. Krisis akhir zaman. Oh tetap selamanya. Kuatkanlah hatiku. Ya. Dengan tundukkan kepala. Haleluya. Mau tidak mau kita harus menghadapi krisis jasmani rohani. Nikah rumah tangga begitu digoyang, dihancurkan, busuk, gagal sampai binasa. Biar kita bertahan. Roh Kudus menolong. Mohon kepada Tuhan. Sekali lagi dengan tundukkan kepala. Ada yang mau mengangkat dua tangan, tanda tak berdaya. Haleluya. Roh Kudus adalah tangan Tuhan. Biar diulurkan di tengah kita. Jangan kita gagal di tengah krisis. Jangan busuk, jangan hancur. Kita menang bersama Tuhan. Kita kuat bersama Tuhan. Haleluya. Biar ribut keras datang. Dengan sekali lagi kita sembah Dia. Kuatkan Roh Kudus kami. Kuatkan, tidak ada yang gugur. Tidak ada yang busuk. Semua kuat, semua menang. Kita sembah Dia. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya Rabbi, ya Rabbi. Ya Rabbi, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Ya Rabbi, ya Rabbi. Ya Rabbi, ya Rabbi. Haleluya, haleluya. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ya Rabbi, ya Rabbi. Ya Rabbi, ya Rabbi. Roh Kudus jaga, Roh Kudus jaga. Roh Kudus jaga. Haleluya, haleluya. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Ya Rabbi. Haleluya, terima kasih. Haleluya, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Haleluya, kuatkan kami semua. Tidak ada yang gugur, tidak ada yang busuk, tidak ada yang hancur, tidak ada yang telanjang Tuhan. Dalam krisis di akhir zaman. Kami kuat, kami menang bersamamu. Terima kasih, turunkan tangan. Haleluya. Haleluya. Semua tundukkan kepala, tutup mata. Haleluya. Haleluya. Sebelum kita pulang, ayo periksa sampai kedalaman hati kecil kita, hati yang terdalam. Kalau ada yang tidak kuat, tidak mampu menghadapi hantaman krisis di akhir zaman ini. Mungkin krisis secara ekonomi jasmani, penyakit dan lain-lain. Krisis secara rohani, hantaman dosa-dosa dan lain-lain. Kesulitan dan hantaman dalam nikah, rumah tangga, buah nikah. Kita tidak mampu. Saya beri kesempatan. Jangan melihat supaya tidak tertular. Mungkin satu orang, dua orang tidak kuat Tuhan. Kuatkan saya malam ini Tuhan.
Saya tidak mau busuk, tidak mau hancur, tidak mau gagal, tidak mau telanjang. Saya mau bersamamu Tuhan, saya mau menang. Angkatlah dua tangan ke atas. Mungkin ada perasaan kecewa sudah. Angkat dua tangan, minta kekuatan Roh Kudus. Haleluya. 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 Jawab Roh Kudus, jawab kami. Jawab Roh Kudus, jawab kami. Ya Raga, ya Raga, ya Raga. Ya Raga, ya Raga. Kuatkan kami, beri kemenangan kami melintasi krisis akhir zaman ini. Kami kuat bersamamu, kami menang bersamamu. Sampai sempurna bersamamu. Kuatkan semua Tuhan, dalam damai sejahtera-Mu Tuhan. Dalam kebahagiaan di dalam Kau. Terima kasih, turunkan tangan. Terima kasih Tuhan. Engkau sudah dengar seru doa kami. Jika ada Roh Kudus, semuanya akan beres. Semuanya akan berhasil dan indah. Pada waktunya bahkan sempurna di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Semua doa permohonan kami Engkau yang mendengar, Engkau yang tolong semua. Dan perjalanan pulang ke tempat masing-masing, baik dari dekat dan jauh, lindungi sertai dengan darah-Mu. Jauhkan dari mara bahaya celaka, Tuhan bersama kami. Tiba di rumah dengan selamat, kembalikan jam-jam ibadah dengan setia kepada-Mu. Baik dari Malang, dari Pamekasan, dari Tuban, dari Gresik, Krian, Sidoarjo, Surabaya, sekitarnya semua. Engkau jaga, lindungi, sertai kami Tuhan. Engkau peluk kami dengan tangan Roh Kudus-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Terima kasih, saya merasa perlu satu kali lagi mengangkat tangan. Oh, kita merasa hadiratnya. Angkatlah dua tangan, serahkan semua. Kaum muda serahkan hidup kepada Roh Kudus semua. Haleluya. Angkat dua tangan ke atas. Haleluya, 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 haleluya. Tidak mampu Tuhan, tidak mampu Tuhan. Pegang tangan Roh Kudus, memegang kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Turunkan tangan, terima kasih, terima kasih. Terima kasih sertai lindungi. Biar berkat-Mu dan damai sejahtera-Mu dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra dan Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kami sekalian mulai malam ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Dengar seru doa kami, mohon kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih. Pengurusan visa besok juga Tuhan tolong. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati. Hati-hati di jalan, Tuhan beserta semuanya.